Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati para kasepuhan, para alim ulama, para zu'ama, orang tua kita semua, sahibul fadilah, sahibul qudwah hasanah, khususnya yang duduk di sebelah kanan saya ini. Saya mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu. Ada Pak Haji Mulyada, ada Ketua IPARI, ada Kesepuhan Kertajati juga. Yang saya hormati unsur Muspika Kecamatan Kertajati hadir di sini yang mewakili Pak Camat, kemudian yang mewakili Pak Danramil, kemudian mungkin juga ada dari Kapolsek. Sahibul hajat yang saya hormati, banyak sekali kejutan-kejutan dari Pak Haji ini sebagai Kepala MTSN 8 Majalengka, sehingga saya yakin bahwa MTSN 8 Majalengka menjadi salah satu madrasah unggulan di Kabupaten Majalengka. Beserta seluruh Dewan Guru dan Tata Usaha, yang saya hormati para perangkat desa, BPD, kemudian yang saya hormati para orang tua siswa, Bapak dan Ibu sekalian yang berkipas-kipas ceria. Mudah-mudahan insya Allah acara ini tidak sampai pukul 4 sore Bu ya. Dan yang saya banggakan, anak-anakku sekalian, siswa-siswi MTSN 8 dari mulai kelas 7, kelas 8, kelas 9, ya khususnya kelas 9 yang pada hari ini diwisuda, menandai sudah berakhirnya Anda mengenyam pendidikan di tingkat SLTP. Bapak dan Ibu sekalian, hadirin dan hadirat yang berbahagia, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Yang pertama, saya ingin memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada keluarga besar MTSN 8 Majalengka yang sudah berhasil mendidik sebanyak 200 lebih siswa-siswi yang hari ini diwisuda. Madrasah dari waktu ke waktu Bapak dan Ibu senantiasa melakukan pembenahan-pembenahan di berbagai bidang. Dari sisi tagline saja yang ditetapkan oleh Kementerian Agama Pusat, dulu masih ingat tagline madrasah itu adalah madrasah lebih baik madrasah. Diganti dengan madrasah hebat dan martabat, diganti lagi dengan madrasah mandiri berprestasi, dan hari ini tagline madrasah adalah madrasah maju bermutu dan mendunia. Itu menandakan bahwa alumnus madrasah khususnya dari MTSN 8, anak-anakku sekalian, baik putra maupun putri, bahwa hari ini tantangan Anda adalah bukan tantangan sesama di kampung di Kecamatan Kertajati ini yang hari ini sudah menjadi kota tentu saja. Tantangan Anda bukan hanya di Majalengka saja, tantangan Anda bukan di Jawa Barat, dan tantangan Anda bukan hanya di Indonesia, tapi tantangan Anda ke depan untuk generasi Y dan Z ini adalah tantangan dunia. Hari ini dengan perkembangan informasi dan komunikasi yang sangat luar biasa, maka dunia ibarat sebuah kampung kecil yang disebut dengan the global village. Itu ada dalam genggaman Anda semua dan Anda akan bersaing dengan mereka semua. Oleh karena itu, ketika Bapak dan Ibu sekalian yang hadir di sini mengamanatkan putra-putrinya dititipkan di madrasah adalah sebuah pilihan yang sangat tepat. Kenapa? Karena kelebihan dari madrasah, di sini tidak ada satupun mata pelajaran umum yang diajarkan di sekolah umum yang tidak diajarkan di sini. Apakah itu fisika, kimia, biologi, sosiologi, dan lain sebagainya. Tapi kelebihannya adalah justru bobot ilmu-ilmu agama itu lebih banyak diajarkan di madrasah. Itulah kemudian ketika cita-cita Bapak dan Ibu terhadap putra-putrinya ketika menitipkan di madrasah, otaknya otak Jerman tapi hatinya tetap Mekah. Itu adalah harapan kita semua tentu saja. Walaupun tadi kita lihat
ada keterampilan putra-putri kita yang dalam kesenian Sunda, dibalut dengan kerudung, pakaian yang sopan, dengan tutur kata yang tidak menyalahi aturan agama. Itulah bentuk daripada komitmen madrasah bahwa dalam dunia seni juga kita salurkan bagi mereka, tetapi seninya adalah tetap yang mempertahankan nilai-nilai keislaman. Itulah lebihnya madrasah. Di di tengah-tengah hiruk pikuknya perkembangan seni yang hanya mengumbar aurat kemudian membuat lahwal hadis, tentu saja saya sangat mengapresiasi dari mulai penabuh gamelan, kemudian juga lengser dan seterusnya adalah siswa-siswi kita sendiri, kecuali saya lihat yang nabuh gendang dengan dalang tadi bukan kelas 7, kelas 8, mungkin tuh kelas 40 dan kelas 70 kayaknya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, di tengah hiruk pikuknya pembelajaran, Pak Kepala ini luar biasa masih menyempatkan untuk mengembangkan tahfidz di madrasah ini. Ya, tadi berselendang cantik-cantik, hanya memang yang cakepnya hanya 2. Kenapa di mana-mana laki-laki suka kalah oleh perempuan ya dalam bidang prestasi? Ini ke depan mungkin harus menjadi perhatian bagi pihak madrasah. Luar biasa. Juga juz 30 nanti ditingkatkan lagi menjadi 2 juz, menjadi 3 juz dan seterusnya. Bapak dan Ibu sekalian, ini mendidik anak-anak di zaman yang sangat kompleks dengan tantangan ini tidak mudah. Makanya sekali lagi saya dalam kesempatan ini harus mengapresiasi kepada guru-guru yang sudah berhasil selama 3 tahun mendidik. Dan izinkan saya menyampaikan sebuah cerita bahwa tanggal 29 Mei tahun 1953 itu ada 2 orang pendaki gunung yang menginjakan kaki pertama di puncak Everest. Namanya adalah Edmund Hillary, dia seorang berkebangsaan Selandia Baru. Dia dinobatkan sebagai pendaki gunung pertama di dunia. Tapi 10 meter di belakang Edmund Hillary itu berdiri seorang pembawa beban, petunjuk para pendaki yang bernama Tenzing Norgay, seorang berkebangsaan Nepal. Kalau kita lihat sesungguhnya pekerjaan Tenzing Norgay itu tidak mudah karena dia selain membawa beban juga menjadi petunjuk jalan. Jadi kalau berbicara siapa yang lebih hebat, sesungguhnya Tenzing Norgay, petunjuk jalan dan pembawa beban, dibanding dengan Edmund Hillary yang hanya mendaki dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Tapi kenapa kemudian yang dielulukan adalah Edmund Hillary? Ketika turun dari Mount Everest, diwawancara oleh para wartawan, ditanya kepada Tenzing Norgay, kenapa Anda tidak memproklamirkan diri sebagai orang yang pertama kali mendaki Gunung Everest, puncak Everest? Jawab Tenzing Norgay, karena tugas saya yang sebenarnya adalah menghantarkan para pendaki sesuai dengan cita-cita dan tujuannya. Begitu juga tugas guru, ya, jadi harus ananda semua putra-putri yang kelas 9 ini dicamkan. Mereka bukan tidak bisa menjadi TNI Polri, tidak bisa menjadi pejabat, tidak bisa menjadi politikus, tapi mereka lebih memilih sebagai profesi guru yang sangat mulia, yang cita-citanya adalah menghantarkan ananda semua ke puncak kesuksesan dan puncak karir di masa yang akan datang. Jadi sekali lagi saya sangat mengapresiasi kepada Bapak dan Ibu guru, dan hari ini sudah diserahkan lagi tanggung jawab itu kepada Bapak dan Ibu sekalian sebagai orang tua. Amanat saya, Bapak dan Ibu sekalian, tolong lanjutkan putra-putri ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ini semuanya Bapak dan Ibu mau disekolahkan terus kan? Lanjut ya, jangan hanya sampai di MTS 8 ini kan? Iya, silahkan. Mau ke SMK mangga, mau ke SMA mangga, mau ke aliyah apalagi, itu satu jalur. Harapan saya memang satu jalur ya, kalau madrasah terus ke madrasah, dihatamkan hafalannya tadi yang juz 30. Tapi kalau kemudian mau yang ke jalur umum juga mangga. Bohong kalau ada orang yang mengatakan bahwa lulusan MTS tidak bisa melanjutkan ke sekolah umum. Itu bisa terus berlanjut ya.
Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya yang terakhir saya ingin menyampaikan hasil sebuah riset yang dilakukan oleh British Council Indonesia. Dia melakukan penelitian terhadap para generasi muda. Dari hasil penelitian yang dilakukan tahun 2022 itu dikatakan bahwa keresahan generasi muda hari ini adalah terdapat pada 3 hal. Yang pertama, keresahan generasi muda adalah keresahan tentang lapangan kerja. Yang kedua adalah keresahan tentang kemampuan keterampilan atau skill. Dan yang ketiga adalah keresahan tentang kesehatan mental. 3 hal ini juga menjadi bagian dari keresahan orang tua, di mana menurut riset yang dilakukan pada tahun yang sama, Bapak dan Ibu, mungkin mewakili suara Bapak dan Ibu yang hadir di sini, adalah keresahan orang tua yang paling besar pada hari ini adalah di mana anak-anak dari orang tua itu melakukan pemberontakan di rumah. Artinya, sieun Bapak Ibu teh pamigaduh putra teh tenurut, henteu soleh, iya, menelantarkan ibu bapak, betul kan seperti itu ya? Makanya menurut saya satu-satunya cara itu adalah menitipkan putra-putri Bapak ke lembaga pendidikan yang memiliki mengajarkan, mendidik, menauladankan tentang komitmen keagamaan dan madrasah jawabannya. Ya. Karena itu anak-anakku sekalian, saya hanya pesan 2 hal saja dari hasil riset itu. Yang pertama, terus kembangkan kemampuan Anda, baik dari sisi keterampilan, skill, kompetensi, dan lain sebagainya. Karena masa depan Anda yang paling dibutuhkan adalah smart leadership dan strong leadership yang bermuara pada pengetahuan, kemampuan literasi ditambah bagi Anda semua, itu adalah sebagai bekal. Lanjutkan terus, jangan sampai ada alasan tidak ada ekonomi Anda tidak lanjut sekolah. Syukur-syukur kalau sampai S1 ya. Bisa sampai S1 enggak ini anak-anakku sekalian? Harus ya. Harus, karena sekarang beberapa profesi itu harus S1 minimal. Jadi guru nggak bisa kalau tidak S1. Jadi dokter nggak bisa kalau tidak S1. Insya Allah, Allah akan memberikan rizki bihaitsu la yahtasib bagi mereka yang memiliki komitmen kuat dalam dunia pendidikan. Dan yang kedua, sesuai dengan tadi yang diamanahkan oleh guru tahfidz yang sangat menyentuh acara tadi, bahwa anak-anakku sekalian, jangan lupa komitmen keagamaan itu menjadi pedoman, menjadi integritas dalam kehidupan kita. Ya. Sholat jangan ditinggalkan. Berbakti kepada orang tua harus menjadi komitmen yang sangat kuat. Tidak ada satupun catatan sejarah yang mengatakan bahwa ada orang sukses tanpa doa dan restu orang tua. Ya. Ada orang yang sukses tidak sholat, itu juga tidak berkah kesuksesannya. 2 saja dari sisi kesehatan mental itu yang tadi berdasarkan riset, yaitu ananda semua jangan tinggalkan sholat dan terus berbakti kepada orang tua sampai kapanpun. Karena kasih orang tua tidak mengenal waktu, maka ananda semua memiliki kewajiban yang sama terhadap kedua orang tua. Barangkali hanya itu saja. Terima kasih, selamat kepada semua pihak, selamat juga kepada Bapak dan Ibu. Terus dikontrol Bapak dan Ibu. Pendidikan yang berhasil tidak hanya mengandalkan pihak madrasah, tapi juga di rumah oleh Bapak dan Ibu sekalian. Terus dipantau, dibina, dilatih, dididik, agar putra-putri kita semua menjadi generasi-generasi yang mampu tampil menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Itu saja, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kasubag yang telah menyampaikan sambutannya.